عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يهتدم قد ضاها مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه في عدم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فطن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيدا بمختتن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا
وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات صدر شيخنا ورب رحنا هجد الدين بن هجب الخير وإلى شيخنا ورب رحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف وأصولهما وفروعهما أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعين علينا من بركاتهم أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari para jemaah sekalian, kita buka kitab hadisnya. Masih yang pertama hadisnya, hadis yang nomor 79, halamannya halaman 26. Halaman 26, hadisnya hadis yang ke-79, masih membahas An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala, hadis akhir sanad dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi, lazimilah oleh kalian akan sifat benar. Jadi kemana-mana kalau benar orang pakai, orang terima. Kenapa demikian? Harus kita lazimi sifat benar ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna sidqa yahdi ilal birri, maka sungguhnya kebenaran yahdi, membawa kepada sesuatu yang dibilang hidayah kemarin ya. Al-hidayah adalah ad-dilalatul musilatu ilal matlubi, satu petunjuk yang menyampaikan seorang kepada yang dituntut. Jadi kalau orang yang terus-menerus berbuat kebenaran, maka ini orang, kata Rasulullah SAW, akan menyampaikannya kepada kebaikan. Yang disebut dengan al-bir adalah ismun jami'un lil khairati kulliha, kebaikan seluruhnya. Jadi orang kalau udah benar, insya Allah semua kebaikan bakal dikerjain sama dia. Kalau udah apa? Kalau udah benar, ini yang merupakan kunci yang diberikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa innal birra yahdi ilal jannati, sesungguhnya kebaikan itu membawa seseorang kepada apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Otomatis itu orang kalau udah benar, udah jujur, pasti akan berbuat apa? Kebaikan. Kalau udah kebaikan, tempatnya kemana pasti? Ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah merupakan janji dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya kalau pengen surga kan berat itu. Benar dulu kita. Benar diri kita, benar anak kita, benar istri kita, benar dulu semuanya. Udah benar, nanti gampang berbuat kebaikan.
gampang ke masjid, gampang ke musholla, gampang baca Quran, gampang qiyamul lail, gampang semua yang Allah berikan. Ba'diyah, qabliyahnya, witirnya, tasbihnya, salawatnya, istighfarnya, gampang semua. Lantaran awalnya sudah apa? Sudah benar. Makanya berat ini kebenaran. Benar dulu, baru kemudian nanti berbuat kebaikan-kebaikan. Kalau kebaikan semua sudah dikerjakan sesuai dengan aturannya, caranya, pasti mendapatkan apa? Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi berat. Kan berat kan demikian. Apapun kebaikan yang kita kerjakan berat. Beratnya di mana? Istiqomahnya beratnya itu. Kalau kerjain sekali gampang, 2 kali gampang. Istiqomahnya yang disebut dengan istiqamah luzumu ta'atillah, tetap istiqamah konsisten, nggak berubah. Baca Quran ada waktunya. Sampai Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu beliau ngatur tuh, masing-masing kita punya aurat, adhkar, kerjaan-kerjaan kebaikan diatur ada waktu-waktunya. Jam sekian ngerjain ini, jam sekian baca ini, jam sekian baca Quran misalnya. Udah ada waktu-waktunya. Misalnya kita udah azam di hati, emang udah menjadi kita punya kegiatan sehari-hari. Malam nanti bangun jam 2 atau jam 3. Jam 3 bangun, kemudian qiyamul lail, kemudian yang belum witir-witir baca Quran, baca selawat, baca tasbih, istighfar. Nungguin apa? Nungguin subuh. Subuh kita udah siap-siap. Udah siap-siap kemana? Masjid, musholla. Allah, udah enak. Jamaah di masjid, jamaah di musholla. Cuma habis jamaah jangan langsung lompat. Kebiasaan gitu nih. Habis jamaah kelar salam langsung apa? Langsung jalan. Jangan, tungguin dulu, zikir-zikir bareng-bareng, baca tasbih bareng-bareng, baca alhamdulillah bareng-bareng sampai habis. Kan nggak lama. Berapa jam kira-kira zikir di masjid ini? Lama nggak? Nggak ada sejam kan? Nggak ada? Nggak ada. Tapi pada lompat pada hilang ya. Pada hilang semua. Ngapain di rumah? Di rumah tidur lagi. Sebentar luangin waktu tuh. Itu yang berat tadi apanya tuh? Istiqomahnya berat tuh. Jaga tuh. Nanti udah keluar dari masjid, dari musholla, pulang ke rumah, jangan tidur. Buka lagi Quran, baca Ratibul Attas, baca Ratibul Haddad. Kan panjang tuh. Nungguin bini masak, kan bini masak lama. Baca dulu Ratibul Attas kalau yang masak bininya ya. Kalau enggak udah cuekin aja, jangan marah-marah. Baca Ratibul Attas, baca Ratibul Haddad, baca Al-Wirdul Latif. Kelar selesai, bini udah matang masakan tuh. Makan bareng, berangkat kerja. Yang dagang-dagang, yang ke kantor-kantor, yang usaha-usaha. Nanti udah waktu lagi duha ini jam berapa ini? Jam 8, jam 9, subhanallah. Nikmat tuh. Diisi tuh keseharian kita seluruhnya dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikan, dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan umur kita cuma 24 jam. Umur kita berapa jam? 24 jam. Antum pagi selamat nggak mati, siang. Siang selamat nggak mati, sore. Sore selamat nggak mati, malam. Alhamdulillah, ketemu lagi malam. Besok begitu lagi. Pagi selamat nggak mati, siang. Siang selamat nggak mati, sore. Sore nggak mati, malam. Tungguin lagi, besok lagi. Alhamdulillah. Makanya setiap umur yang Allah berikan kepada kita, manfaatkan. Per waktu, per menit, per detik. Oh, saya general check up bagus semua, medical check up bagus semua. Kematian nggak sehat nggak sakit, yang sehat mati, yang sakit apalagi yang sakit. Yang seger mati, yang udah payah mati semua. Pasti semua kita menghadap siapa? Menghadap Allah Subhanahu wa taala. Siapkan diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya antum istiqamah, tetapin waktu ini. Yang malam Rabu suka hadir pengajian, jangan apa? Jangan berhenti. Cuma gara-gara hujan doang nggak datang. Kalah sama hujan.
Kan kata Nabi, sekalipun antara engkau dengan majlis ilmu itu ada api, lalui, datangi. Kenapa demikian? Karena sangat besar fadilah yang Allah berikan untuk pelajar agama yang untuk ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Antum lewat kuburan nih, misalnya di sini ada kuburan, antum pengen belajar, pengen ngaji, itu Allah angkat azab kepada ahli kubur lantaran antum pengen apa? Pengen ngaji. Subhanallah. Kata Rasulullah SAW, man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yahdua. Orang yang melangkahkan kakinya, dia pengen belajar ilmu agama di rumah, niatnya benar, maka kata Rasulullah SAW, ghufira lahu qabla an yahdua, diampuni dosanya sebelum dia melangkah. Sampai di masjid, di musholla, ada iktikafnya, kita hadir pengajian, pulang, kata Allah Subhanahu wa taala, insarafu maghfurina, mereka semua pulang dalam keadaan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk makanya kita yang penting harus apa? Istiqamah. Itu demikian tuh. Jadi kebaikan asalnya dari tadi apa? Kebenaran. Dari kebenaran menuju kebaikan, kemudian kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wal kadhiba. Wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Senantiasa seorang laki-laki muslim muslimah dia benar dan melazimkan sifat kebenaran sehingga ini orang dicatat di hadapan Allah sebagai orang yang siddiqan, orang yang benar. Kalau udah kita sehari-hari benar, nanti di hadapan Allah ditulis ini orang sebagai orang yang apa tadi? Siddiqan, orang yang benar. Yang kedua, wa iyyakum wal kadhiba. Jauhilah oleh kalian al-kadhiba, dusta. Jangan bohong kita. Kemana-mana jangan apa? Jangan bohong, jangan dusta. Omong kita apa adanya. Kita ngomong apa adanya. Berkata apa adanya. Jangan dilebihin. Orang suka bercanda. Kalau duit lo kurang. Kalau omongnya lebih pasti deh. Orang kalau duit kurang, sampai gede duit kurang deh. Omongan pasti lebih. Temannya bilang A, dia sampai Z bilangnya A, B sampai Z dia bilang. Orang yang tukang bohong bagaimana? Kata Rasulullah SAW, fa innal kadhiba yahdi lil fujuri. Sesungguhnya kebohongan, kedustaan membawa seseorang kepada al-fujur, bakal mengerjakan semua keburukan. Dampaknya itu lantaran ini orang udah apa? Udah berbohong, dusta, nipu, tukang ngibul. Udah Allah kalau ngomong kita kita tahu tukang ngibul orang. Coba kita nggak ngomong asal tahu doang, ngomong dengan tukang ngibul datang deh. Orang yang tukang ngibul, tukang dusta, tukang bohong itu membawa kepada apa? Kepada semua perbuatan yang buruk pasti dikerjain nanti itu. Sedikit-sedikit dikerjain pada akhirnya hatta yuktaba indallah fa innal fujur yahdi ilan nar. Sesungguhnya segala keburukan itu akan membawa kepada apa? Nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah bohong pasti akan mengerjakan semua apa tadi? Semua keburukan pasti nanti kemana? Ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW, wa ma yazalur rajulu yakdzibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Ini yang serem nih. Orang yang terus-menerus bohong kemana-mana, sama teman bohong, sama saudara bohong, tukang ngibul emang kerjaannya tuh orang, nggak ada kerjaan kali ya, bohong terus, dusta terus. Tukang dobol terus Jakarta, tukang berak tukang dobol, cebok gitu kan, jangan dia ngomong aja, ya dia tukang bohong, tukang dobol kayak bilang. Orang yang demikian Rasulullah SAW, ya taharul kadhiba, udah terbiasa terus bohong, terus nipu, terus dusta.
hatta yuktaba indallahi kadzaban. Nanti ini orang ditulis, dicatat di hadapan Allah sebagai kadzaban, orang yang tukang berdusta. Serem ini, di hadapan Allah ditulis kadzaban, bukan orang. Karena awalnya udah ada, udah sering bohong, sering dusta. Ini dua pelajaran dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lazimi kita sifat tadi kebenaran, kemudian hindarkan sifat dusta atau bohong. Hadis yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis dari Al-Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nama beliau Sayyidul Imam Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu. Ini beliau seorang yang sangat miskin, nggak punya apa-apaan, miskin. Makannya aja, minumnya aja mengandalkan pemberian Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi nggak ada yang ngasih, nggak ada yang hadiah, dia nggak makan. Tinggalnya bareng dengan Ashabus Suffah, dengan sahabat Nabi yang tinggal di Masjid Nabawi, yang jumlahnya 70 orang miskin semua. Tinggalnya bareng-bareng mereka semua, nggak punya apa-apaan. Tapi Al-Imam Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu istiqamah, nggak pernah absen hadir di majlis-majlisnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan, hampir 700 lebih sahabat Nabi belajar kepada Al-Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu akan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau beliau mengajar tuh majlisnya apa? Penuh dengan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Orang nggak punya apa-apaan, miskin, tapi hafal hadisnya luar biasa, banyaknya. Makanya kalau kita baca hadis pasti kebanyakan apa? An Abi Hurairah, an Abi Hurairah, an Abi Hurairah. Ini nama beliau, kunyahnya. Dengan Abi Hurairah kunyahnya, bapaknya kucing kecil, karena beliau senang dengan kucing kecil, senang dengan kucing kecil. Nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu. Orang nggak punya, orang miskin, orang yang nggak punya apa-apaan, tapi banyak hafal hadisnya. Karena sudah banyak hafal hadisnya, dia khawatir hadisnya bakal apa? Bakal kelupaan. Kan orang kalau semakin banyak belajar, semakin banyak apa? Lupa. Kalau kamu lupa jangan apa? Jangan belajar. Jangan belajar. Orang banyakkan belajar, pasti banyakkan lupa. Ini beliau khawatir, takut banyak hadis Nabi yang beliau lupa. Langsung ke Nabi Muhammad SAW, minta kepada Nabi, ya Rasulullah, saya punya hafalan sudah banyak hadis-hadis engkau wahai Rasulullah SAW, saya khawatir lupa. Tolong Rasulullah berikan saya kiat. Kata Rasulullah SAW, mana sorban engkau? Berikan sorbannya. Ini namanya rida. Ini ada imamah, ada rida, sunnah. Pakai sorban, rida, pakai imamah juga hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Tapi yang kegedean, jangan. Tuh buat pespa tuh, gede-gedean. Asal di kepala namanya rida imamah, yang disebut dengan rida. Jadi boleh pakai sebelah kanan, boleh pakai sebelah kiri, atau boleh dua-duanya. Ini merupakan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi diberikan sorban Al-Imam Abu Hurairah. Nabi pegang dengan tangan mulia beliau. Kemudian setelah Nabi pegang, kata Rasulullah SAW, ya Abu Hurairah, dummahu, wahai sahabat Abu Hurairah, peluk erat sorban yang telah saya pegang ini, perut erat. Kata beliau, sejak aku memeluk erat daripada sorban yang pernah dipegang oleh tangan Rasulullah SAW, fama nasitu syai'an min ba'du, aku tidak pernah lupa satu hadis pun dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pakai sorban hukumnya sunnah. Sampai-sampai dalam madhab kita, dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, kalau sampai nggak pakai sorban, ambil tali, kemudian taruh di mana? Di pundak kita, untuk mendapatkan apa? Sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Besar menghidupkan pahala sunnah Nabi. Yang penting niatnya menghidupkan apa? Sunnahnya Nabi, bukan buat sombongan, bukan. Orang yang menghidupkan sunnah Nabi satu saja
maka itu orang, kata Rasulullah SAW, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru sab'ina syahidan wa fi riwayatin falahu ajru mi'ati syahidin, maka baginya mendapatkan 70 pahala orang yang mati syahid. Kan di wudu ada apanya? Ada sunnahnya. Sholat pun sama, ada apanya? Ada sunnahnya. Jangan tinggal tuh sunnah sholat. Kayak baca usolli fardhu zuhri, usolli fardhu maghribi, itu kan sunnah. Dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i hukumnya sunnah. Jangan tinggal. Yang wajib kan niat Allah. Masuk di mana? Masuk di hati kita. Usolli fardhu isya'i imaman atau ma'muman. Baca doa apa? Iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu, sampai kelar tuh. Udah kelar, jangan lupa setiap rakaat baca ta'awudz, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim atau a'udzu billahi samiil alim minasy. Baca Fatihah rukun. Yang sunnahnya baca apa? Amin. Amin bareng-bareng. Jangan imamnya waladhdallin, belakang udah jangan, bareng-bareng udah waladhdallin, imam udah lin, imam baca amin, makmum juga baca apa? Amin. Jangan waladhdallin, astagfirullahalazim. Yang benar waladhdallin abisin dulu imamnya, tunggu, baru kemudian makmum bareng-bareng imam baca apa? Amin. Jadi jangan sampai duluan tuh. Jadi malaikat ampuni orang yang bareng si imam dengan apa? Dengan aminnya, dengan amin si makmum. Jadi demikian ya. Ini rida hukumnya apa? Sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iyyakum wazzanna, jauhilah oleh kalian azzan. Ini zon, dugaan, sangkaan. Dzan ini ada berapa hukum? Bagaimana hukum yang pertama? Hukumnya wajib. Zan ini hukumnya wajib, yaitu husnuzan billah, baik sangka kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mesti kita kalau lagi doa baik sangka kepada Allah, doa kita Allah apakan? Allah kabul semuanya. Baca doa, tapi ingat kalau jadi imam, baca doa jangan kepanjangan. Doa WC di bawah juga. Doa makan kehabisan doa tuh baca Rabbana. Apalagi macam-macam Rabbana, kata imam lama banget. Amin. Sampai amin kencang, jangan apa? Jangan kebanyakan, jangan lama-lama. Cukup deh Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Kalau pengen lama baca doa di mana? Di rumah. Kayak zikir nih. Di musola mesti jangan lama-lama, jangan. Cukup sebentar bareng makmum jamaah udah kelar. Kalau pengen lama dikir di mana? Di rumah. Jadi kalau doa pengen lama di rumah, dikir juga pengen lama di mana? Di rumah. Jangan di rumah udah kayak kacang cebok, kayak cebok sebentar doang dikir baca Qur'annya. Oh di masjid musola lama panjang deh. Orang pegel-pegel. Nih kapan rukunya? Jadi gitu demikian ya. Ada husnuzan billah, hukumnya wajib. Baik sangka kepada Allah, itu hukumnya wajib. Lagi doa ini Rabbana. Sunnah kalau doa antum atau mengerjakan segala macam kebaikan, sunnah tutup dengan kalimat Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sunnah itu habis sedekah ini baca Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sunnah itu setiap kebaikan yang antum kerjakan, maka sunnah ditutup dengan kalimat Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, karena mencontoh doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kan beliau kelar bangun Ka'bah langsung baca doa dengan kalimat tadi Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ditambahkan wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Jadi baik sangka kepada Allah hukumnya tadi apa? Hukumnya wajib.
Yang haram buruk sangka kepada Allah. Jangan tuh. Kita mesti baik sangka kepada Allah. Hukumnya wajib. Haram buruk sangka kepada Allah. Ya nggak keterima nih doa nih. Jangan, nggak boleh tuh. Terus baik sangka kepada Allah. Kan Allah bilang, ana inda zanni abdi bi. Saya tergantung apa? Baik sangka hamba aku kepada aku. Kita baik sangka setiap doa kita, Allah kabul, Allah terima semua. Jadi yang pertama, hukum husnuzan, hukumnya wajib, baik sangka kepada Allah. Yang kedua adalah haram, buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ardh. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baca bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.